Hijriyah ini adalah histori dari perjalanan Rasulullah, dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, dengan maksud tentunya sebagai strategi dakwah, ingin menyebarkan Islam lebih luas lagi. Maka inilah yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, Madinah sebagai markas sentral basis Islam ketika itu, Madinah lah yang mengirimkan cahaya-cahaya hidayah ke seluruh dunia, bahkan sampai ke negeri kita Indonesia. Itulah hasil daripada hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku yang berbahagia, di era yang begitu modern yang kita rasakan hari ini, pertanyaannya, apakah hijrah ini masih dapat kita lanjutkan? Maka jawabannya, setiap saat dari kita harus berhijrah. Dalam salah satu kitab Hikayatul Aulia, Abdullah At-Tasturi rahimahullah bahkan berkata bahwa sesungguhnya al-hijratu, hijrah ini fardu ila yaumal qiyamah, wajib sampai hari kiamat, tidak bisa berhenti. Yang mana itu saudaraku yang berbahagia, baik hijrah secara zahariyah maupun ma'nawiyah, baik hijrah kita pindah tempat maupun kita hijrah dengan anggota tubuh kita dari kejahatan dan maksiat. Hijrah yang mana itu? Al-hijratu minal jahil ilal ilmi. Hijrahnya kita dari kebodohan kepada ilmu. Karena ilmu yang akan membahagiakan kita, pengetahuan yang akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Man aradahuma, siapa yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, fa'aili bil ilmi, maka harus dengan ilmu agama, ilmu pengetahuan. Ilmu adalah cahaya yang tidak akan menyesatkan manusia di dunia maupun di akhirat. Sehingga tidak tanggung-tanggung kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, barang siapa yang keluar, yang masuk, yang duduk belajar di majelis-majelis ilmu, maka Allah memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang yang berilmu punya cahaya. Demikian juga berikutnya, minal maksiati ila ta'ati. Kita berhijrah dari maksiat kepada ketaatan, berhijrah daripada dosa kepada mencari pahala dan ganjaran yang abadi. Allah berikan kita hidup siang dan malam, kesehatan, kekuatan, keafiatan, tetapi hanya kita gunakan dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Maka saudaraku yang berbahagia, di tahun baru Hijriah ini 1448, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk lebih meningkatkan lagi iman, takwa dan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya saudaraku yang berbahagia, kematian itu tidak pandang bulu, dan kematian itu datang tidak minta izin kepada seseorang. Walikulli ummati ajal, setiap dari manusia mempunyai batas waktu dan itu gaib. Kita tidak tahu kapan umur kita. Tetapi apabila telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu tiba, maka tidak ada tawar-menawar, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundur sedikit pun saudaraku yang berbahagia. Maka inilah saatnya kita menyempurnakan keagamaan kita dengan sebaik-baiknya. Kita hijrah dari dosa, dari kelalaian, dari maksiat. Kita hijrah menuju ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah
Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, di jalan kebaikan, mereka menginginkan rahmat dari Allah, maka mereka mendapatkan pengampunan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, kurangi dosa dan maksiat. Baru beberapa hari kita kedatangan lagi peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya trauma kita 2018 ini masih membekas. Ya hampir-hampir hilang, muncul lagi peringatan Allah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Untung tidak sedahsyat 2018, saudaraku. Allah masih sayang kita. Bisa sampai-sampai kita berkata, wa qalal insanu malaha. Kenapa bumi ini gempa? Kenapa bumi ini bergoncang? Kita bertanya. Pada jawabannya ada sama diri kita masing-masing. Ketika maksiat merajalela, ketika pendosa melakukan kejahatan, dan ketika orang-orang yang taat berdiam diri, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak memberikan nasihat dan peringatan, maka ingat, peringatan Allah akan datang kepada kita semua tanpa memilih pandang bulu, apakah dia orang yang taat ataupun orang yang tidak taat. Ketika peringatan Allah datang, kita akan rasakan bersama, saudaraku yang berbahagia. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Kita orang-orang yang beriman ini sudah buat perjanjian dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu ikrar kita. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada petunjuk kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda, saudaraku. Andai kata dosa dan maksiat ini dilakukan oleh orang-orang saudara-saudara kita non-muslim, itu akidah mereka, itu sudah ajaran mereka. Tetapi apabila kita orang-orang yang beriman yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akidah, dengan sunnah Nabi, maka ingat, peringatan Allah sangat besar kepada kita sekalian. Berulang-ulang Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yusrak bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak mengampuni bagi orang Islam, orang beriman yang melakukan syirik, yang menduakan Allah, yang menjual akidahnya, yang merusak keimanannya. Allah tidak akan ampuni. Yang Allah ampuni adalah dosa-dosa yang Allah kehendaki selain daripada syirik. Itu pun harus taubat. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azimah. Barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah, maka ingatlah kata Allah, itu adalah dosa yang sangat besar. Kalau kita ingin membutuhkan sesuatu, Rasulullah menyuruh kita salat hajat 2 rakaat, berdoa. Kita ingin memilih sesuatu, Rasul perintahkan kita salat istihara, angkat tangan berdoa mana yang terbaik. Jika kita ingin minta hujan karena kemarau yang panjang, ada salat diperintahkan Nabi minta hujan, berdoa kepada Allah, istighfar, bersedekah. Ada caranya. Jangan sampai kita merusak akidah kita menjadi syirik, maka tumbalnya kita semua akibatnya, saudaraku yang berbahagia. Mudah-mudahan
Allah mengampuni semua dosa-dosa kita sekalian. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada semua saudara-saudara kita yang belum mengetahui, yang tidak faham, yang masih jahil, sehingga kita semua dapat keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, innahu wal ghafurur rahim.